Halo, assalamualaikum para Obamers. Hari Sabtu weekend, santai banget ya kita hari ini. Dan spesial banget pada siang hari ini saya ditemani salah seorang pengusaha. Bingung juga ngomongnya. Dia ini juga seorang pengusaha, pejabat iya, partai iya. Pokoknya hampir di semua kegiatan yang menyangkut anak muda, pasti kalian nggak asing lagi ngelihat wajahnya. Ya, selamat sore Kak Akbar Alparu. Selamat sore. Assalamualaikum, Obamers. Dik. Istimewa banget kan guys, tamu saya hari ini ya Kak Akbar Alparu, aku nyebutnya Kak ya. Boleh. Dengan baju putih, bersih, Aha. berkilau mukanya. Amin. Dan nggak menyangka juga saya tadi baru habis ngobrol dengan Pak Akbar Alparu, ternyata usianya baru 34 tahun ya Pak ya? Baru 34. Baru 34, muda banget loh. Di masa 34 itu udah hampir semua potensi kerjaan udah pernah dilakoni ya Pak ya. Dan sekarang puncaknya menjadi baru dilantik beberapa waktu yang lalu sebagai Ketua DPC Partai Gerindra Kota Palembang ya, satu jabatan yang memang benar-benar prestisius ya Pak ya. Pengusaha, partai juga iya, anggota Ketua Praksi DPRD Gerindra Kota Palembang juga iya ya Pak Akbar Alparu. Nah, dari sebanyak itu jabatan yang dimiliki oleh seorang Akbar Alparu, saya juga bingung nih sebenarnya apa sih yang bikin seorang Akbar Alparu tuh ngerasa bener-bener menjadi dirinya sendiri. Pengusaha kayaknya diserobot semua Pak. Pengusaha iya, partai iya, ketua praksi DPRD iya gitu loh. Apa sih yang pengen dikejar oleh seorang Akbar Alparu sebenarnya Pak? Iya. Jadi kalau disampaikan oleh Mbak Dewi tadi, beberapa portfolio ya, iya, ada jabatan sebagai ketua DPC Gerindra Palembang, dan juga ketua fraksi, ketua lain dan sebagainya. Ya bagi saya itu adalah sebuah titipan ya, titipan atau amanah ya Pak ya. Baik itu dari sisi partai politik maupun organisasi dunia usaha. Itu ya bagi saya adalah suatu kepercayaan ataupun titipan yang diberikan kepada saya. Nah, untuk itu titipan atau kepercayaan itu harus kita jaga sebaik-baiknya. Kalau titipan itu mempunyai tujuan dan juga apa-apa yang harus dicapai dalam sana, ya kita harus semaksimal mungkin kita memenuhi tujuan tersebut. Oke, ini kan Pak semuanya ada ya Pak ya, paket lengkap nih seorang Akbar Alparu ya. Enggak juga. Udah ganteng, tapi udah ada anak dan istri loh guys. Terus pengusaha juga kan. Nah, balik ke pertanyaan saya tadi Pak. Ya. Sebenarnya Bapak tuh enjoy-nya yang mana sih? Jadi pengusaha atau anggota partai Pak? Ya. Kalau dari ini baru pengakuan dari Obama satu-satunya ya Pak ya. Sebenarnya enjoy-nya di mana sih Pak yang lebih nyaman Pak? Apa enak jadi pengusaha apa jadi enak partai Pak? Ya. Jadi ini sebelum saya jawab ya, perlu saya sampaikan dengan Obamers Klik ini bahwasanya ini adalah podcast pertama saya. Wih, keren. Jadi, terima kasih. Ini suatu kehormatan juga bagi saya pribadi karena sudah ditawari ya ikut dalam podcast ini. Ya, jadi tidak menutup kemungkinan nantinya ya ke depan akan terus ya Pak. Sebagai ya manusia yang biasa-biasa ini ya ingin juga nantinya akan berbagi dan juga diskusi-diskusi ya, berbagi pengalaman untuk ya Pak. Mungkin teman-teman para podcaster atau Obamers ya yang lain yang memang bisa mungkin ada beberapa satu atau dua poin yang bisa diambil dari diskusi dalam podcast ini. Nah balik ke pertanyaan tadi ya Pak ya, seorang Akbar Alparu enjoy-nya jadi pengusaha atau partai sih Pak? Ya, yang nanya itu Pak. Kalau saya ini kalau saya dan juga mungkin kebanyakan manusia itu kan pasti
melalui tahapan atau beberapa fase kehidupan. Saya sendiri pada fase-fase tertentu yang seperti ditanyakan tadi, saya pernah menjadi pedagang. Ya. Kalau pengusaha tuh pecah laju lah wong eksekutifnya nih, tapi pedagang. Oh, padahal memangnya Bapak nih. Jadi pada saat itu ya fase-fase pada saat itu pedagang. Usia berapa itu Pak? Saya starting ya memulai lah mencoba bagaimana berkecimpung di dalam dunia yang sesungguhnya itu setelah saya tamat kuliah. Usia saya ini sebenarnya sih kalau belum dulu masuk dalam konteks sebagai pedagang, saya dulu sempat bekerja juga. Oh, pegawai bank nggak salah ya? Ya, saya bekerja di bank swasta. Pas kuliah gitu Pak ya? Enggak, jadi setelah selesai kuliah. Nah, tapi pas kuliah pun saya juga pernah kerja part time. Saya dulu kan kuliah di Malaysia. Jadi ya tahu betul lah ya bagaimana kehidupan seorang perantau itu kan. Segala sesuatunya beda dengan kita yang hidup dengan keluarga yang ada di sini. Nah, jadi ya memang manajemen waktu, manajemen keuangan, manajemen pergaulan itu ya dengan sendirinya learning by doing lah. Learning by doing terbangun dengan sendirinya. Nah, pada saat itu ya memang saya mencoba part time bekerja di salah satu toko sepatu ya di salah satu tempat perbelanjaan di sana di Malaysia. Saya mencoba bagaimana nih caranya cari uang. Kalau selama berkuliah ya memang ada uang dari orang tua kirim, tapi bagi saya pengalaman dan juga mencoba sesuatu hal yang baru itu nantinya akan menjadi membentuk pribadi kita ke depannya seperti apa. Nah, dari situ saya bekerja walaupun gajinya itu dihitung per jam. Pada saat itu ya kalau di mata uang sana itu sekitar Rp15 per jamnya. Rp15 per jam. Jadi kalau saya sehari itu bisa dapat 4 jam ya kalikan saja kan di situ kan. Pada saat itu kursnya masih 2.500 per ringgitnya per ringgit. Nah, tahun jadi memang itu, tidak seberapa. Tahun 2007 kalau nggak salah. Dagang sepatu nawarin. Ya, jadi kan gitu, toko sepatu itu dia ada perlu karyawan-karyawan yang memang bisa memenuhi jam-jam kekosongan pegawai mereka yang tetap. Part-time gitu di ya? situ saya hadir. Jadi saya melamar pekerjaan, alhamdulillah walaupun memang dengan skill atau kemampuan yang masih terbatas, ya saya mencoba kan. Ya kita belum biasa jadi marketing itu, tiba-tiba disuruh jadi marketing ya. Repot juga Pak. Belajar. Nah Pak, nak begawe itu karena memang pengen pengalaman baik atau nak karena memang pengen aku nak cari duit dewek? Ya dua-duanya. Oh dua-duanya. Ya karena gini, saya kemarin itu membedakan lah. Jadi dari sisi saya pribadi yang mendapatkan uang kiriman dari orang tua, dan dari sisi saya pribadi yang mendapatkan dengan kerja keras saya sendiri, dan itu saya bedakan. Nah, pemanfaatannya pun sudah saya bedakan juga. Nah, ini yang untuk saya dapat sendiri ini ya untuk. Biasanya untuk apa Pak? Untuk kepuasan kita sebagai mahasiswa di situ. Salah satunya ya memang tidak bisa dipungkiri anak-anak muda hidup merantau gitu ya, dan juga ya memang ya kita ikutlah perkembangan dengan orang-orang yang sebaya kita. Jadi misalnya kayak tadi nongkrong dengan teman, ngopi, ya, gitu nah ya, di situ saya bedakan. Nah, tapi yang dari kiriman orang tua ini kan posnya juga ada nih. Nah, kiriman orang tua itu dia buat bayar kosan, buat bayar listrik di sana. Boleh tahu enggak Pak, berapa nian waktu ngirim Bapak pas masa kuliah di Malaysia tahun berapa itu Pak?
Tahun saya masuk kuliah itu ke? 2007. Nah, 2007. 2006 akhir. 2006. Nah, Bapak tuh berapa sih 2006 sebulan dikirim wong tua belak-belakan, boleh tahu enggak? Cukup lah pokoknya. Cukup di angka di atas 5 juta atau di bawah 5 Ya juta? kalau nominal ini ya tergantung kita ya. Oke, Kalau kita nih bisa mengatur, banyak bersyukur, cukup Pak ya, cukup. berapapun Tapi itu. kalau kita bicara keinginan, kurang terus pasti. Tapi pas zaman kita kuliah kan memang habitnya memang kita pengen lebih banyak tahu kan Pak ya, apa-apa yang di dunia luar, dan itu butuh kos yang tinggi, apalagi kan Malaysia gitu Iya, kan. dan itulah yang saya kemarin lihat itu. Artinya apa? Artinya saya harus bisa menciptakan sumber pendapatan buat saya sendiri. Oke. Yang itu akan menjadi memang benar-benar otoritas hak Kita saya pribadi. untuk Oke, saya padahal- keluarkan ya untuk kegiatan apa. Oke, di jadi situ. istilahnya tuh kemarin orang tua kan udah mapan juga kan waktu saat itu ya Pak ya? Ya alhamdulillah. Mapan ya. istilahnya tuh memang seorang Akbar Al-Faruq kan memang kata orang nih memang dari lahir udah jadi konglomerat katanya Pak. Makanya Kalau saya nih melewati dua fase kehidupan. dua fase Saya lahir dari anak seorang sales obat, sales obat, dengar ya Obama. dan ayah saya yang sekarang ini sangat menjadi role model saya. Beliau selalu menanamkan segala sesuatu itu harus kamu dapatkan dengan susah payah. Oke. Karena apa? Sesuatu yang mudah banyak Lepasnya mudah juga. Pak. lepasnya mudah dan juga tidak membentuk mental kamu. Oke. Jadi ya mau tidak mau kamu harus berjuang untuk mendapatkan itu. Dan memang Akbar Al-Faruq adalah anak laki-laki satu-satunya di keluarga ya. Iya, saya anak laki-laki satu-satunya di keluarga, tapi alhamdulillah syukur ya. Orang tua saya ini bukan tipikal, apalagi ayah saya bukan tipikal orang yang memberikan cuma-cuma. Bersyarat semua jadi Pak ya. Jadi bersyarat semua dari saya kecil. Ya kita anak kecil kan biasa kan. Misalnya apa, lihat teman beli ini, beliin. Oh yaudah, kamu harus hafal kalian 1 sampai berapa. Nah, dari situ nanti kalau sudah hafal baru Oh, dibeliin. itu dari kecil memang. Oh iya, dari kecil. Dan itu Bapak terapin juga di keluarga saat ini dong. Ke anak saya yang laki-laki saya sangat terapkan. Oh, Jadi- kenapa mesti laki-laki Pak? Anak perempuan itu tugasnya ibu. Oh, jadi bagi-bagi tugas gitu ya. Tapi bagi saya seperti ini, kita yang terpenting itu adalah proses. Hasil itu adalah sebuah bonus ya. Kalaupun memang kita ya dengan sungguh-sungguh melalui proses tersebut, insya Allah yakin dan percayalah hukum alam ini ada. Berlaku. Ya, Berlaku. Pak ya. Kuncinya Proses tidak sungguh-sungguh. mengkhianati hasil. Sungguh-sungguh tadi ya Pak, Iya, sungguh-sungguh dan jadi tekun ya. dari kecil ayah saya menanamkan seperti itu, dan ayah saya ini tidak pernah ya menurut kacamata saya ya dari kecil ya mungkin pada saat itu ya perasaan saya tidak sayang dengan saya. Oh, sempat juga ya, sempat merasa Karena apa-apa nggak sayang gitu iya ya, Pak, karena ya? apa-apa segala sesuatunya itu ya misalnya kita anak kecil kita kalah main game atau misalnya dijailin teman atau berantem atau apa, pokoknya kamu coba dulu, lawan dulu. Kalau sudah tahu, kalau tahu rasanya, sudah tahu, sudah baru dicoba tahu. baru tahu rasa. Oh, Jadi tidak ada istilah tuh, oh jangan. Ya dilepasin nama dia. iya, nomor tebing ya sakit Iya. ya rasain Dan gitu ya Pak ya. paling anti kalau ngeliat saya ini cengeng. Oh, Jadi kalau saya nangis, malah saya yang dimarahin dia. Nah jadi dari situ, berjalannya waktu saya baru terpikir, oh benar. baru ngerti ya Pak Baru ya, tahu sampai ini sejauh Pak ya. merupakan proses pembelajaran. Dan orang tua ini kan bentuk kasih sayangnya kan beda-beda. Kalau ibu mungkin
lebih ngemong, lebih ditunjukkan rasa sayangnya. Emosionalnya juga lebih Ya, kelihatan. tapi kalau ayah saya ini bentuk sayangnya beda. Karena dia Lebih ke tahu praktek gitu ya, Pak ya. ayah saya ini lahir dari keluarga yang tidak berada. Oke. Dia kerja keras, banting tulang, peras keringat dan lain sebagainya hingga saat ini dia ingin menerapkannya ke saya. Saya melalui fase yang seperti itu sudah saya lewati. Oke. Jadi yang dimana saya berjalan kaki sekolah itu 1 kilo dari Karena nggak punya ongkos gitu ya, Pak ya? bukan nggak punya ongkos. Pengen sesuatu gitu. Enggak, ya? jadi gini, memang pada saat itu dalam satu kampung saya ini sekolah memang masih dalam satu kawasan. Memang harus lewat jalan-jalan yang ya cukup sempit, kecil dan lain gitu ya, sebagainya. oke, Nah, sehingga itu saya rasakan dari kelas 1 SD sampai kelas 6 SD. Di situ saya sangat merasakan karena ya keterbatasan orang tua. Keterbatasan orang tua saya seorang sales, cuman punya motor Vespa 1, Zaman kecil dulu ya, Pak ya? anak 4, dan kerja siang malam. Oke. Dan ya saya alhamdulillah kami berempat ini diberikan pendidikan yang layak, Yang bagus yang ya, bagus di situ, dan itulah dari spirit itulah yang sudah mulai Bisa dibangun. tumbuh besar dan ternyata omongan di luar bahwa seorang Akbar Al-Faru itu memang konglomerat dari lahir itu nggak benar, Oh, berarti enggak, Pak ya. enggak. Sebab Saya memang enggak lahir dari nampak emas gitu Pak. Gitu. orang ngelihat mungkin kesuksesan sekarang ya Pak ya kali Ya itu ya. mungkin kan Oke. orang kan manusiawi lah ya kalau melihat posisi sekarang seperti apa gitu kan. Oke, nih Kak, waktu kita ngomongin soal waktu ya Pak ya. Kita kan kalau manusia normal kan punya waktu 24 jam nih. Tapi kalau saya lihat seorang Akbar Al-Faru ini kayaknya kurang 24 jam. Sibuk banget dari waktu ke waktu. Ketika saya kontak, di mana nih Kak? Lagi ada di Lampung. Di mana nih? Lagi ada di Jakarta. Dengan segudang aktivitas seperti itu, gimana cara Akbar Al-Faru membangun kebersamaan dengan keluarga? Keluarga itu tempat kita merasakan sesuatu yang memang harus kita dapatkan setelah kita beraktivitas yang sangat padat dan Melelahkan sebagainya. gitu ya. Oke. Nah, jadi Pak mengatur waktu, saya kalau posisi saya lagi di Palembang, saya selalu menyempatkan minimal itu sholat maghrib berjamaah. Minimal sholat wajib berjamaah. satu kali aja minimal ya. Satu kali minimal. Oke, kenapa? Dan meluangkan waktu itu sekitar 30 menit sampai 45 menit bermain sama anak-anak. Per hari ketika ada di Per hari. gitu. Setiap malam itu pasti saya luangkan. Oke, kalau misalnya dari hari Sabtu sampai hari Minggu biasanya ada di Palembang tuh berapa hari Kak? Jumat, Sabtu, yang paling sering itu Sabtu Minggu. Sabtu Minggu tuh pasti ada Pasti di Palembang. Yang lainnya Ya aktivitas. aktivitas. Ya. Nah, pas kita di luar itu gimana cara kita mengontrol anak-anak? Apakah memang tugasnya memang istri atau mereka kita bawa ketika ada kesempatan atau gimana? Ada beberapa kesempatan, misal yang memang tugas saya tidak terlalu padat pada saat itu ya sekali-sekali Dibawa, pernah diajak. oke. Tapi saya selalu memberikan pemahaman bahwasanya saya bekerja, saya beraktivitas ini, saya sibuk ini untuk anak dan istri serta keluarga. Mulai merasakan sibuk yang bener-bener banget itu Kak sejak menjadi gabung di partai seperti ini, anggota dewan, atau memang sejak dulu Kak? Sibuknya beda. Oh, sibuknya beda. Kalau Tetap jadi sibuk pedagang berarti, sibuk juga. Oke, tapi nggak sampai ninggalin. Kalau sibuk jadi pedagang kemarin ya kita kan ada beberapa kegiatan yang harus kita cek langsung ke lapangan. Melihat Sibuk juga ada produk ini gitu kan, ya, oke. berangkat dan sebagainya. Nah kalau sekarang ini ya memang sibuknya ya kita sibuk untuk bagaimana memberikan pengabdian kita Oke. dan juga
amanah kita yang memang sudah diberikan masyarakat ini kita jalankan sebaik-baiknya. Itu. Jadi kalau kayak kami di DPRD ini, kami tidak ada jam kerja. Oke, semuanya kerja. Masuk dalam jam kerja itu nak hari Minggu, nak hari Sabtu, nak jam 9 malam. Tetap Kalau ya, memang sudah Pak, tugas negara, kita harus siap. Jalan terus Jalan. ya Pak, tancap gas terus, Ya. dan tinggal memang keluarga harus Ngerti gitu ya Pak. Kalau karena sebelum saya mengambil satu keputusan, saya biasanya berkonsultasi dulu, apalagi dengan istri saya. Saya pasti nanya ini apa nih kira-kira gitu ini ya, segala macam. komunikasi. Dan itu saya tanyakan balik, ya kamu siap atau tidak, gitu kan? Pas sebelum gabung di Oh ya, partai. dan saya jelaskan kalau bahwasanya tujuan ini kan alih profesi nih. Oke, Tujuan beralih profesi ini seperti ini. Dan memang kalau menurut kamu ini baik dan memang kita satu Tujuan, satu goal gitu. Ya, satu prinsip, Oke, jalan kita jalan. Oke. Karena apa? Karena yang paling berperan itu untuk saya ya, Istri ya Pak ya. istri dan keluarga. Oke, istri nomor 1. Ya karena tidak mungkin kan dengan kesibukan kita, istri kita tidak maklum dengan kesibukan kita ini, Jadi nggak fokus. tidak juga. fokus kerja, Jadi kita tidak ngapa-ngapain. maksimal juga. Oke. Nah lebih baik saya kondisikan dulu deh yang istri ini, kita kasih tahu, kasih pemahaman. Sebelum dan mengambil sebagainya. keputusan ya Pak. Iya. Nah balik ke pertanyaan pertama tadi Iya. Pak dari awal. Udah pengusaha dan partai sibuk. Enjoy yang mana sih Pak? Jadi usaha-usaha Bapak yang kemarin memang ditanganin semua orang lain, berarti memang Bapak memang fokus banget di sini gitu Iya. Pak sekarang ya. Kalau enjoy mana? Kalau saya sih punya prinsip do what you love what you do. Jadi ya cintai apa yang kita kerjakan, Apapun kerjakan itu. apa yang kita cintai. Dan Nah, enjoy aja enjoy gitu aja semuanya ya Pak. Jadi nggak ada semuanya. beban. Benar, nggak ada walaupun beban. memang pekerjaannya beda. Tapi kalau kita dengan cinta, dengan suka, itu insya Allah enjoy. Nah, cara seorang Akbar Al-Paruni, tidak mungkin dalam semua perjalanan semuanya berjalan mulus ya Pak ya. Pasti ada Nggak juga mulus. pasti ada istilahnya halangan, rintangan, godaan segala macam. Nah, cara menangkal godaan itu ada tips nggak sih Pak? Misalnya nih diajak temen ngapain, terus ada orang berusaha untuk menyuap gitu kan Pak? Atau yang gimana? Gimana cara seorang Akbar Al-Paruni untuk memelihara itu supaya aduh jangan deh gitu loh. Ya jadi kalau bagi saya ya sebuah cobaan, tantangan itu adalah proses kita untuk naik kelas. Oke. Kalau kita berhasil melalui tantangan itu, kita sudah naik kelas. Nah, kaitan dengan tadi, misalnya ada usaha untuk bagaimana Negatif gitu. Oh, inilah hal-hal yang negatif kan untuk kaitan dengan ya ini bantu saya ini sekian ya. Iya. Saya sih ya terus terang. Dan Pak, itu ya. pasti ada kan, nggak mungkin nggak ada ya Pak ya, apalagi Bapak seorang anggota ini DPR fraksi gitu ya. Kalau dari kesempatan itu apapun kegiatan tuh pasti ada kesempatan. Tapi balik lagi ke diri kita masing-masing. Kita mau ikut serta atau enggak? Apa enggak? Oh. Nah, kalau bagi saya ya saya dari posisi saya sekarang ini alhamdulillah kalau untuk makan sehari-hari untuk ini Lebih dari cukup, anak ya? istri cukup. Atau juga ada dari gaji, dari sumber-sumber pendapatan yang ya memang sesuai undang-undang, aturan dan sudah menjadi hak kami, itu sudah cukup bagi Ya, saya. dan itu memang kita sangat memperhatikan itu ya Pak ya. Ya. Aturan-aturan itu memang harus kita ngelotok reng lah istilahnya Ya, gitu, Pak ya. Jangan dan itulah salah satu ya untuk gini loh, segala sesuatu itu kan dua nih, niat dan kesempatan. Oke. Kadang orang punya niat tapi tidak ada kesempatan. Tidak kesempatan, tapi nggak ada niat. Ada tapi kesempatan tapi tidak ada niat. Iya. Nah, tinggal kita berdiri di mana ini. Kita melihatnya ini seperti apa. Nah, kalau saya pribadi Pakai insting aja kali gitu. kalau saya pribadi ya terus terang
segala sesuatu yang kita lakukan itu pasti ada konsekuensi. Nah, konsekuensi itu dampaknya itu pasti sudah kita sangat ketahui. Tinggal bagaimana nih kalau kita ikut misalnya dalam hal-hal yang tanda kutip negatif tadi, ya kita tidak memikirkan konsekuensi yang mungkin berdampak kepada orang lain. Orang lain itu anak, istri, dan lain sebagainya. Pernah nggak, Pak, bisa berbagi pengalaman Ya. kita? Bapak pernah ditawarin orang atau, aduh aku pengen apa gitu, gua kasih uang segini deh, pokoknya anak gua harus kayak gini-gini, atau nitip kayak gitu, pernah nggak, Pak? Jujur. Jadi gini, Mbak, kalau yang kaitannya dengan tadi, misal saya sih sebisa mungkin kehadiran saya ini bisa banyak Membantu. membuat manfaat bagi banyak orang. Oke, ketika ada tindakan-tindakan yang Tapi kayak gitu, kalau memang sudah kaitannya dengan hal-hal yang negatif, hal-hal yang memang melanggar hukum, itu saya akan sangat bukan kita frontal langsung ibarat kata menjaga langsung image wibawa. jadi kita menolaknya secara halus. Tapi ada pernah ya, Pak ya? Kalau titipan untuk misalnya anak sekolah atau apa ini segala macam ada. Okay. Tapi saya selalu berkatakan ini akan saya upayakan. Dan itu sering banget ya pasti, Pak ya, hampir tiap tahun ajaran baru pasti sering itu. Ada, karena gini, kami sebagai anggota DPRD ini dan teman-teman yang lain juga merasakan hal yang sama. Jadi kami ini dianggap ya mungkin ini dianggap seperti Superman. Iya. Jadi bisa mengatur semuanya, punya kekuatan luar biasa gitu, ibaratnya kan? tuh menjawab tantangan atau menghadirkan solusi untuk seluruh masalah. Apapun itu, Pak, bukan pegadaian tapi ya, mengatasi masalah tanpa masalah. Nah, jadi ya memang dari situlah yang kita ini nih kan, ya memang itu sudah jadi tugas kita. Kadang ada juga hal-hal yang di luar konteks, misal, Pak ini anak aku ini tidak balik-balik. Sampai segitu. Ini segala macam. Gitu ya, Pak ya? Ini Pak, ya ongkos aku nak jemput anak aku segala macam. Ya itu kan balik lagi ke nawaitu kita, Mbak. Seperti apa kita menyikapinya. Kalau segala sesuatu itu kita kaitkan dengan profit oriented, oportunis, memanfaatkan keadaan untuk kepentingan kita. No way gitu, Pak. Kalau saya ya terus terang aja, Mbak. Saya tidak mau ikut dan sebisa mungkin menghindar gitu ya, Pak ya. Oke, karena kita nggak mau masuk dalam pusaran seperti itu ya, Pak ya. Kalau mau membantu, tidak menyalahi aturan, secara nggak masalah gitu, Pak ya. Artinya memang, nah ini kan pada mau masuk tahun ajaran baru, ternyata memang ada itu, Pak ya. Orang pengen minta tolong masukin itu udah jadi langganan hampir semua anggota DPRD di sini kali ya, Pak ya. Ada beberapa yang memang dimintakan, karena itu tadi kami anggota DPRD ini ya dianggap seperti ya orang yang bisa membantu, dan itu hal yang wajar karena masyarakat menggantungkan harapan kepada kami ini. Itu apapun permasalahan mereka tuh kami nak ngelapor, kami nak minta tolong. Tapi kita terima aja dulu ya, Pak ya? Jadi kita terima dan kita pilah kira-kira mana yang memang bisa kita bantu. Ada yang memang kita kasih pemahaman, ini bukan domain kita dan seharusnya kayak gini. Nih Pak ya, balik lagi tadi ya, Pak ya, istilahnya tuh. Jadi pengusaha sudah, sekarang udah capai di puncak lah, gue bilang, sebagai jabatan prestisius ya, Pak ya, ketua DPC Partai Gerindra Kota Palembang. Lalu mimpi apa lagi sih yang bakal dilakukan oleh Akbar Alparu ke depan? Ya setiap manusia pasti bermimpi lah ya. Dan kita pada saat kita berkecimpung, baik itu dalam organisasi, perusahaan, dan juga lain sebagainya, pasti kita ada tujuan. Termasuk juga dengan saya. Saya berkecimpung di dalam dunia politik, tentu saja saya ada tujuan politik. Nah, cuman bagi saya tujuan politik ini
balik lagi sekali lagi, itu bagaimana kita bisa menghadirkan pribadi kita ini semaksimal mungkin untuk masyarakat. Oke. Kalaupun misal dengan skup saya sekarang dengan anggota DPRD sebagai legislatif, tentu saja sudah bisa. Saya sebagai pedagang pun bisa bermanfaat. Tapi yang membedakan apa? Yang membedakan jangkauan dan kewenangan. Sebagai pedagang, Skupnya gitu-gitu. oh ya aja. karyawan saya, Oke. saya bantu. Mungkin orang-orang sekitar, tapi juga bisa membantu orang-orang banyak. Tapi kalau untuk jabatan pemerintahan, legislatif, oh saya punya kekuatan untuk menentukan kebijakan. Oke. Dan juga jangkauan saya lebih luas lagi. Lebih besar lagi. Lebih besar lagi. Dan mungkin semuanya harus sadar juga Pak ya bahwa apapun yang kita lakukan jabatan yang diemban itu semuanya nanti balik lagi ke ada pertanggungjawabannya juga. Pertanggungjawaban. Ya, Pak ya. Dan saya yakin segala sesuatu itu ada hukum alam. Jadi Dan karma itu ada gitu. Karma Pak, ya. itu ada, dan bahkan zaman-zaman sekarang ini karma itu dibayar tunai. Wah, karma dibayar tunai, nggak ngutang lagi dong. Nggak ngutang lagi. Itu gimana Pak contohnya Pak? Kita bahkan sempat merasakan karma tersebut. Wow. Zaman-zaman dulu mungkin kaget kena di anak cucu. Kalau sekarang ini kena di kita tua. Contohnya mungkin Pak. Contohnya sama kita tahu lah. Ya mungkin kan seperti itu. Ada beberapa hal yang memang harus kita jadikan Berpikir gitu platform ya. lah. Batasan-batasan misal. Ya sebisa mungkin. Tapi saya sadar betul kita manusia ini tidak bisa membuat semua orang suka dengan kita. Tetapi Pasti sebisa ada. mungkin kita meminimalisir yang sifatnya zolim dengan orang. Itu zolim itu Pak yang Zolim dengan orang. Nah, dan itulah yang memang yang selalulah saya hindari. Kadang mungkin tanpa kita sadari, ketidaksengajaan dan lain sebagainya. Ya itu kita minta maaf sama Tuhan. Tapi kalau kita tahu dan masih kita lakukan, oh itu sudah pasti, sudah barang tentu. Itu sudah istilahnya sudah melakukan kesalahan, masuk lagi ke lubang yang sama, itu ya, bego banget gitu namanya Pak ya. Benar. Jadi nah Pak, seorang Akbar Al-Faru nih saya lihat sibuk dengan banyak banget energi. Menangisnya Akbar Al-Faru itu saat kapan sih Pak? Apa ngelihat anak jatuh, apa ngelihat anak sakit, apa pas lihat istri nggak pulang-pulang kok anak ditinggalin, atau aduh capek banget jangan ganggu gua gitu, atau pas orang tua lagi ngapain gitu loh, boleh tau nggak sih? Ya yang paling simpel jawabnya pada saat saya bayi nangis. Nggak, maksudnya tuh ada pengalaman yang Iya, pastilah. buat kita sedih banget sampai sekarang nggak bisa ya lupa, terus terang gitu. Kalau momen yang membuat saya sedih menangis gitu. Dalam kondisi yang bukan gara-gara jatuh atau gara-gara kecelakaan atau bukan sakit. Itu adalah kondisi pada saat saya nikah. Wah, saat nikah ya biasa. Jadi gini, ini ceritanya beda. Oke. Jadi saya dulu dari kecil tuh saya boleh dikatakan tidak pernah nangis. Tidak pernah nangis. Ya, mungkin bayi beda. Iya beda. Akbar Al-Faru nggak pernah nangis, lu kuat banget. Jadi ya. bukan tidak pernah nangis dalam konteks dari Sedih kecil gitu ya? full nggak pernah. Tapi pernah beberapa kali, sekali dua kali nangis gara-gara mungkin apalah jatuh atau apa. Biasa itu Biasa. ya. Okay. Tapi setelah itu pada saat orang tua saya, ayah saya ngomong, kau kalau jadi lanang banyaklah nangis, kau tidak akan jadi orang besar. Dan kau nangis dan tidak akan aku peduli ke. Tambah nggak mau aku liatin, tambah nggak disayang-sayang gitu ya Pak ya? Jadi saya sebisa mungkin kalau ada hal yang memang ini ya kadang pernah lah kita nih kan, misalnya kayak manja, apa ini segala macam kan. Pernah waktu itu jatuh dari sepeda,
Nah, ini dari kecil jatuhnya sakit banget. Pas ini pas lagi ada papa saya di depan. Jadi saya berdiri, saya dorong sepedanya. Nangis gitu ya. Habis itu cari tempat paling belakang itu baru nangis. Nah, tapi dari pemahaman itu pelan-pelan mau apapun susah nangis. Nah, makanya aku tanya. Nah, mau ini baru mau masuk nih. Jadi ya pada saat nikah. Nah, nikah ini saya malah nangisnya sama ayah saya. Karena mungkin ya benar, perasaan kita dari kecil Nggak disayang, nggak diperhatiin, ternyata ya sempat juga berpikir benci. Sempat diusir juga ya. Iya. Pak, ya? Nah, jadi saya sebelum nikah itu ya saya sempatlah mendapatkan pelajaran titik balik hidup lah namanya itu kan. Pelajaran dari ayah saya itu saya diusir dari rumah. Diusir dari rumah saat selesai kuliah. Saat selesai kuliah. Selesai kuliah dari Malaysia pulang, Ya. kerja dan diusir. Diusir. Gara-gara apa, Pak? Gara-gara biasa kita anak-anak muda, kelakuan remaja. Pada saat itu ya orang tua saya sudah berkecukupan dan mungkin saya terlena, Bablas gitu ya, Pak ya. Oke. bablas. Nah, sehingga saya pribadi melihat Nggak ini sayangnya berarti gitu pikiran ini saya anak orang yang cukup dan saya merasa ya kehidupan saya ini ya mau nongkrong di kafe, Anak mau orang kaya orang rasa gitu lah, Pak ya. sampai lupa kewajiban saya yang seharusnya saya jalankan seumuran itu. Oke. Dan sempat ya biasalah orang tua sama ayah sama anak Berantem. ya debat mulut dan segala macam. Dan pada saat itu masih ego anak muda yang bermain. Nah, di situ ya orang tua saya yang sangat memang keras memberikan saya pelajaran. Memberikan saya pelajaran itu ya memang benar-benar hidup kayak bukan anak dan bapak. Hidup kayak kayak kita dan orang lain. Oke. Jadi ya memang benar-benar saya diusir, tidak diusir, benar-benaran gitu. tidak dicari, tidak diapain segala macam. Oke. Dan bahkan ya dengan seadanya. Nah, dari situlah Bapak saya berpikir. baru nanya. Baru berpikir Salah yang kita lakukan. yang kita lakukan itu salah. Dan yang kedua, ternyata kalau kita tidak bisa merubah hidup kita, tidak ada orang lain yang bisa merubah hidup kita. Berapa hari itu, Pak, sempat tidak balik? Lama itu. Oke. Lama. Dan Nggak itulah pegang uang sama sekali juga. nggak ada. Gitu Jadi ya, Pak? saya dari situlah saya inisiatif bawa lamaran, ngelamar Masuk ke kerja lamaran kerja, di oke. bank ini segala macam. Coba alhamdulillah coba masuk satu. Ini. Dan mulai pelan-pelan pribadi sudah berubah gitu ya, Pak ya. Oke. Nah, ya. Nih, Pak, pertanyaan terakhir nih, Pak ya. Bapak sering jalan-jalan keliling-keliling nih di Indonesia. Bapak lihat sekarang perkembangan kota Palembang ini udah lumayan maju banget ya, Pak ya. Ada LRT segala macam. Ada nggak mimpi seorang Akbar Alparun nih, pengen Palembang nih, aduh bagusnya di ini aku pengennya Palembang nih cak ini, atau aduh warga Palembang nih caknya bagusnya cak ini gitu loh. Gimana, Pak? Kalau mimpi untuk kota Palembang ini sendiri, yang pertama, kota Palembang ini harus mampu mesejahterakan masyarakatnya. Harus mampu mesejahterakan Dari masyarakat. tingkat paling bawah, tengah maupun yang atas. Semua lini ya, Pak ya. Dan merata. Dan memang dengan konsep sebuah kota besar itu, kota besar yang dimana penduduknya ini mempunyai mata pencaharian, mempunyai pekerjaan. Oke.
Nah dari situ kan dengan sendirinya ya orang-orang yang sudah mempunyai pekerjaan mata pencarian, Ekonominya pasti ekonominya dengan bagus. sendirinya akan membaik. Dan semuanya berpengaruh ke semuanya. Ke semuanya. Jadi kriminalitas turun dan juga orang-orang yang memang sifatnya mungkin kalau kita lihat di jalan-jalan minta-minta dan lain sebagainya itu turun. Nah, kalau untuk secara tata kota sendiri, Palembang ini kota yang maju. Kota yang bukan berkembang lagi, kota yang maju. Sangat maju, Pak ya. Karena dibuktikan dengan apa? Banyak sekali event-event skala dunia yang sudah hadir di kota Palembang. Nah, tinggal bagaimana ya kita masyarakat dan juga stakeholder pemerintahan kita bisa mengelola ini, menjadikan kota yang maju ini yang memang benar-benar kota yang sesuai dengan standar orang-orang gitu ya? yang memang biasa di kota maju. Oke. Bedanya gini. Oke. Kota maju itu kan dibuktikan bagaimana pembangunan ekonomi, pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, taraf hidup. Perputaran dunia usaha yang ada di sekitaran itu. Dan yang ketiga, infrastruktur. Dan yang keempat, kondusivitas daerah. Nah, yang kelima, kaitan dengan kebersihan. Nah, kita ingin simpul yang sudah kita lihat ini kota maju seperti sampah, banjir dan lain sebagainya itu nggak ada lagi. Itu sudah mulai bisa kita poskan pada tempatnya. Jadi sampah ya pasti ada, tapi sampah ini posnya di mana? Banjir itu bagaimana cara kita menekannya? Karena Palembang ini kota rawa, nggak bisa kita bicara ibarat hilang kebanjiran. Nah, jadi kita bagaimana mengakali volume air ini supaya jangan sampai muncul ke permukaan, ke jalan dengan cara dialirkan bagian bawah itu dan juga ada kolam retensi di situ kita perbanyak. Dan untuk tempat-tempat yang memang ya tempat resapan jangan dibangun perumahan, jangan dibangun ini. Jadi ditata memang benar-benar. Tapi kalau melihat ini kota maju, ya kita sudah menjadi kota yang maju. Maju banget, cuman mungkin penataannya aja yang kurang maksimal. Gitu kalau ya, secara teknologi sendiri, sistem, sebenarnya masyarakat ini sangat mudah loh. Masyarakat ini tergantung dengan kita membiasakan mereka. Untuk membiasakan mereka ini ya harus ada dorongan dari pemerintah dan harus tegas juga. Dan harus tegas. Ya? Kita bukan membandingkan ya, tapi boleh kita melihat sesuatu yang sudah berhasil dan kita aplikasikan di tempat kita. Singapura misalnya, Singapura itu kota yang negara yang sangat kecil. Bahkan luaslah kayu, luaslah Kabupaten Muba daripada Singapura itu. Tetapi kan kotanya bagus, maju, higienis. Infrastrukturnya juga bagus. Karena apa? Pemerintah dengan tegas, gini loh, karakter masyarakat itu, karakter yang memang pada tatanan tertentu, mau tidak mau, suka tidak suka, mereka harus ikut. Tapi dengan catatan, mereka harus merasakan keberpihakan. Misal relokasi tempat. Hak mereka juga misal pemindahan tempat relokasi, kita harus siapkan dulu tempatnya nih. Jadi mereka ini kita pindahkan ke tempat yang memang benar-benar sesuai. Kita siapkan dengan kebutuhan mereka. Jangan kita pindahkan tempatnya di sini, tahu-tahu di tempat yang baru ini fasilitas nggak ada, pembeli sepi dan lain sebagainya. Dan balik lagi, ujung-ujungnya muter-muternya di situ aja gitu ya Pak. Kita lihat aja ya, memang pelan-pelan nih masyarakat ini pelan-pelan. Makanya memang harus butuh seorang yang berjiwa muda Pak ya, yang memang berpikir maju ke depan dan tegas itu yang kita kalau kita tidak berpikir ke depan, kita akan ketinggalan. Padahal memang sayang ya Pak ya, dengan kemajuan yang sangat cepat ya Pak ya, tidak diimbangi dengan istilahnya tuh keberpihakan pemerintah terhadap warga. Sebenarnya warga ini enak diatur, tapi asal
disesuaikan juga dengan haknya mereka gitu. Itu sebenarnya Iya. yang bisa kuncinya ya Pak ya. Benar. Oke, wow, keren banget ya. Padahal seorang Akbar Al-Farunya ngomongnya cuma singkat ya istilahnya tuh ya. Padahal untuk membangun satu peradaban di Kota Palembang ini yang dibutuhkan memang satu keberpihakan tadi ya Pak ya. Harus butuh pemimpin yang penuh komitmen ya Pak ya. Komitmennya harus, tanggung jawabnya juga harus ada gitu. Terus lebih bisa menerima masukan dari masyarakat gitu ya Pak ya. Terus berpikir maju, itu yang harus Kuncinya kalau masyarakat ini sudah sejahtera, sudah kenyang itu nggak akan ada lagi pemerintah muat nak apa mano ini bae, segala istilahnya macam. tuh Memang yang posnya untuk kebaikan, kurasa masyarakat akan didukung. Bisa nak mano. Yang Asal suka kenyang gejolak dulu, ini Pak, ya. sudah banyak ini, tapi mereka Masih nak lebih. belum merasakan kesejahteraan tadi. Nah, yang itu yang baik, penting asal kenyang dulu, itu yang penting, kenyang dulu Kenyang ya. dulu. Kalau sudah kenyang ke warga, apapun bisa dilakukan ya Pak ya, istilahnya itu kriminalitas berkurang, semuanya berkurang dan masyarakat lebih mudah diatur ya Pak ya. Itu kuncinya ya untuk mimpi seorang Akbar Al-Faru terhadap Kota Palembang. Kita doakan saja ya, semoga mimpi Akbar Al-Faru dalam membangun Kota Palembang tetap bisa berjalan meskipun dia saat ini juga lebih maksimal juga ya menjadi anggota DPRD dan bergoyor dengan semua dan segudang aktivitas yang dilakukan, merangkul anak muda ya Pak ya, merangkul semua kalangan untuk melakukan satu perubahan besar terhadap Kota Palembang. Benar nggak ya Pak ya? Amin. Mudah-mudahan amin. Dan menariknya sebenarnya omongan kita nih. Tidak terasa ya? Tidak terasa, kalau sudah hampir lebih setengah jam. Ya Obama nggak kerasa ya, waktu kayaknya udah berjalan sangat cepat. Demikian obrolan saya dengan Akbar Al-Faru, dan tetap aja nih kritik dan saran tetap kita nantikan di redaksi Obama, dan kita Obama memberikan satu pemahaman kepada masyarakat bahwa apapun yang dilakukan oleh seorang, entah itu seorang pemimpin atau entah siapapun, yang harus dikedepankan adalah memang satu tanggung jawab dan kejujuran ya Pak ya. Itu yang penting. Dan untuk menjadi seorang yang sukses, menurut Akbar Al-Faru, berkaca dari apa yang diajarkan oleh orang tuanya, bahwa jangan mudah menangis. Sesakit apapun keadaan, seorang pria itu kalau bisa jangan menangis ya Pak ya. Jangan menyerah. Jangan menangis dan jangan mudah menyerah. Panjang banget obrolannya. Ya demikian ya Pak Akbar Al-Faru. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan. Terima kasih. Minal aidin wal faizin ya Pak ya. Maaf lahir batin dan para pembaca Obama sekalian. Kita akhiri dulu podcast hari ini, dan ke depan kita akan bertemu dengan tokoh-tokoh yang lainnya yang bisa memberikan inspirasi kepada para Obamers sekalian. Dan akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Obamers. Dah.